gadis? Sedang mencoba baju, Bu. Ini kan baju orang. Kalau mereka sampai tahu bagaimana? Kan Ibu bilang asal kita ingat sama Tuhan, Tuhan akan sayang sama kita. Bu, jemuran hilang. Bu, ada maling. Mana mungkin baju segitu banyak dicuri orang tidak ada yang tahu. Apa buta semuanya? Wah, kalau dijumlah berapa itu semuanya? Bisa lebih dari 10 gulden. Lah siapa yang mesti ganti? Rumahmu, berikut perabotanmu, berikut kamu dan anak-anakmu dijual, tidak bakal bisa menggantikan harga barang-barangku yang hilang. Separuhnya saja tidak. Anakmu yang ini setiap hari kerja di sini sebagai budak dan Roro Rini. Begitu hutangmu kau lunasi, anakmu boleh kau ambil kembali. Film Gadis merupakan salah satu film garapan sutradaranya Abbas Akub yang dirilis pada tahun 1980. Film ini bercerita tentang perjalanan hidup gadis, diperankan oleh Dewi Yul. Alangkah bahagianya bisa punya baju macam ini. Kapan Ibu belikan baju macam ini? Anak seorang buruh cuci yang bernama Bu Titik, diperankan oleh aktris Titik Puspa. Cinta itu sesuatu yang indah, sesuatu yang agung. Gadis memiliki dua orang adik yang bernama Bagus dan Dara, yang diperankan oleh aktris cilik Ajeng Triani Sardi. Titik sendiri merupakan mantan istri seorang ningrat, yang kemudian memutuskan untuk pergi dari rumah, karena memergoki sang suami ternyata berselingkuh dengan wanita lain, di saat dirinya sedang hamil. Suatu hari, sejumlah baju titipan dari keluarga Raden Mas Renggo, yang sedang dijemur di halaman rumah Titik, lenyap dicuri kawanan maling. Mendengar hal ini, Raden Mas Renggo, yang diperankan oleh aktor Dedi Sutomo, dan sang istri Den Ayu Renggo, diperankan oleh Sunarti Suwandi, menjadi sangat marah. Lah siapa yang mesti ganti? Rumahmu, berikut perabotanmu, berikut kamu dan anak-anakmu dijual, tidak bakal bisa menggantikan harga barang-barangku yang hilang. Separuhnya saja tidak. Sebagai hukuman, Raden Ayu Renggo kemudian memerintahkan agar gadis menjadi budak di rumahnya, untuk mengerjakan segala keperluan, sampai hutang Titik kepada keluarga Renggo lunas. Kamu mesti sediakan air panas untuk bikin kopi, untuk mandi Den Roro dan saya. Sesudah itu ngepel seluruh rumah, membersihkan kamar tidur kalau kita sudah bangun, menyiram tanaman-tanaman di pot dan di halaman, memberi makan burung-burung perkutut dan ayam aduan Doro Kakung, Nyuci piring kotor dan menyediakan sarapan dan makan siang. Di dekat kita jangan mesti jongkok. kamu makan hanya yang dijatah untuk kamu. Sementara itu, putri Raden Mas Renggo yang bernama Raden Roro Rini, diperankan oleh Cici Gamiarsi, memiliki seorang kekasih yang lulusan sekolah kedokteran bernama Jaka, diperankan oleh aktor Reysa Hetapi. Suatu hari, Jaka berkunjung ke rumah Rini bersama sahabatnya yang bernama Andi, diperankan oleh Andi C. Yunus. Saat itu, Jaka yang melihat wajah gadis yang pucat langsung timbul rasa ibanya, dan menawarkan kopi hangat kepada gadis, langsung dari cangkir miliknya. Sejak saat itu, timbul rasa kagum di hati gadis karena sikap dan kebaikan hati Jaka kepadanya. Di lain pihak, kecantikan wajah gadis ternyata juga membuat hati Jaka menjadi tertarik, apalagi ia juga merasa mulai tidak menyukai sikap Rini dan keluarganya yang angkuh dan sombong. Sementara itu, karena kepandaiannya merayu, Rini justru jatuh ke pelukan Andi. Bahkan hubungan Rini dan Andi sudah terlampau jauh, sehingga menyebabkan Rini menjadi hamil. Saya kira tadinya telat biasa, Mas. Waduh, Mas. Bagaimana kalau orang tua saya tahu? Pada adegan lainnya, pemerintah Belanda berniat untuk mengambil alih tanah milik warga untuk dijadikan perkebunan. Untuk maksud tersebut, Direktur Perkebunan memerintahkan Renggo untuk memaksa warga agar mau menyerahkan tanahnya. Desa ini mesti dibersihkan dengan segera. Tentu saja kamu tahu bagaimana cara-caranya. Karena warga tetap menolak menyerahkan tanah mereka, maka Renggo akhirnya membawa pasukan untuk mengusir mereka, yang berakibat seorang warga terluka karena tertembak salah seorang petugas. Warga yang ketakutan kemudian mengungsi, dan ditampung di rumah Titik. Sementara itu, Jaka menolong warga yang terluka tembak, untuk kemudian dibawa ke rumah sakit. Warga yang marah karena penindasan yang dilakukan Renggo, kemudian mulai menyusun rencana untuk menyerbu rumah Renggo, dan membalas penderitaan mereka. Titik yang mengetahui informasi bahwa warga akan menyerbu rumah Renggo, kemudian ikut bersama rombongan warga, untuk mencegah agar warga tidak berlaku kejam terhadap keluarga Renggo. Kenapa kalian jadi biadab? Tak
ubahnya seperti mereka juga. Kalian harus sadar, jiwa kalian, akhlak kalian, martabat kalian lebih mulia daripada mereka. Meskipun kita orang kecil, tetapi peradaban kita lebih unggul dari mereka. Pada kesempatan itu, Titik juga melunasi hutangnya senilai 10 gulden kepada keluarga Renggo, sebagai tanda pembebasan gadis dari status budak mereka. Ini uang 10 gulden kalian. Namun sebelumnya, saat Jaka hendak membawa Andi dan Rini menuju ke kota pada malam hari, mereka dihadang oleh patroli dari warga di perbatasan desa hingga terjadi salah paham yang berakibat tewasnya Andi. Sebelum meninggal dunia, Andi meminta agar Jaka mengambil alih tanggung jawabnya dengan menikahi Rini, namun Jaka tidak menjawabnya. Apabila sampai terjadi apa-apa, maukah kau Jaka mengambil tanggung jawabku dan mengawini Dek Rini? Di akhir cerita, dengan ditemani sang nenek, Jaka pun kemudian melamar gadis, dan lamarannya diterima dengan baik. Saya dibawa kemari untuk nginang gadis. Putrine Bu Titik jadi pasangannya cucu saya. Selain sejumlah nama aktor dan aktris yang telah disebutkan, film Gadis ini juga dibintangi oleh pria Bom-Bom, yang berperan sebagai Madi, teman sekolah gadis di perguruan taman siswa. Apa itu cinta? Wah, apa ya? Cinta ialah... Lalu, setelah sekitar 43 tahun berlalu, bagaimana kabar dari para pemeran film gadis saat ini? Dan Jaka memberikan kopinya. Iya, Bu. Bagi Dewi Yull, film Gadis ini merupakan debut pertamanya di film layar lebar. Sebelum kemudian ia ikut membintangi sekitar 20 film lainnya, hingga tahun 2023. Nak Pandi, kamarnya sudah Ibu siapkan. Ibu pergi dulu ya, mau antar cucian. Bu. Tadi Ibu bilang Ba'da Asar. Iya, Ba'da Asar kenapa? Itu kira-kira jam berapa, Bu? Lah, Ba'da Asar itu ya habis sholat asar. Dewi Yull juga tercatat ikut bermain di 5 judul sinetron televisi, sejak tahun 1986 hingga 2009. Saya juga pingin kok Bu, Mbak Pur itu cepat dapat jodoh. Maka itu saya selalu perhatikan siapa-siapa tamu losmen ini yang menaruh perhatian pada Mbak Pur. Wanita yang kini sudah berusia 62 tahun ini, juga dikenal sebagai penyanyi yang telah merilis beberapa album dan single. Sama halnya dengan Dewi Yull, film Gadis ini juga menjadi film pertama bagi aktor Ray Sahetapi, sebelum ia membintangi lebih dari 100 judul film layar lebar, hingga tahun 2023. Dengar gua, lu bakalan gak dianggap? Enggak! Lu hanya bisa lihat ke atas. Lu pikir begitu ini semua selesai, lu bakalan dapat kaca Satya Lencana? Jadi pahlawan? Enggak, kampret! Aktor senior yang kini sudah berusia 67 tahun ini, juga diketahui ikut berperan di 14 judul sinetron dan serial web, sejak tahun 1997 hingga 2023. Ini tengah malam, nggak boleh makan. Bisa memicu obesitas dan sakit jantung. Bahaya buat kamu. Selain berperan di film Gadis, Titik Puspa juga diketahui ikut membintangi 20 judul film layar lebar lainnya, sejak tahun 1966 hingga 2017. Sudah kawin? Pernah, Nyonya. Mana suaminya? Sudah tidak ada, Nyonya. Disambar orang? Bisa masak? Bisa sedikit, Nyonya. Setrika? Bisa sedikit, Nyonya. Loh, kok cuma sedikit-sedikit? Dibanding sebagai aktris film, masyarakat lebih mengenal nama Titik Puspa sebagai penyanyi dan pengarang lagu, yang telah menghasilkan puluhan album dan single. Wanita yang kini sudah berusia 85 tahun ini, saat ini lebih banyak berada di belakang panggung. Selain berperan sebagai Raden Mas Renggo, aktor Deddy Sutomo tercatat sudah ikut membintangi sekitar 58 judul film layar lebar, sejak tahun 1970 hingga 2018. Sebenarnya, saya masih ragu memasuki kota Jogja. Jangan-jangan perdamaian Rumroyen yang sekarang ini hasilnya sama seperti perdamaian Linggarjati dan Renville. Deddy Sutomo sempat memenangkan 1 piala citra, lewat aktingnya di film Mencari Hilal, pada tahun 2015. Ibadah kok setengah-setengah. Puasa itu harus bisa menahan lapar, menahan haus,
menahan nafsu. Ibadah yang setengah-setengah itu adalah ciri manusia yang munafik. Deddy Sutomo juga diketahui ikut membintangi sekitar 10 judul sinetron televisi, sejak tahun 1984 hingga 2017. Sudah beberapa hari ini, ibumu suka menyendiri. Ada yang sedang dipikirkan ibu ya, Pak? Ya jelas ada, Thomas. Apa ibu tidak membicarakan dengan Bapak? Biasanya ada masalah apapun, kita selalu terbuka satu sama lain. Deddy Sutomo meninggal dunia pada 18 April 2018 di usianya yang ke-78 tahun. Selain berperan sebagai Raden Ayu Renggo, Sunarti Suwandi juga diketahui ikut membintangi beberapa judul film layar lebar. Salah satunya yakni Roro Mendut pada tahun 1982. Oleh karena itu para Kakang Mbok dan Adimas Ayu, kita harus lebih meningkatkan pelayanan kita kepada Kang Mas Kanjeng. Panglima Besar Kerajaan Ageng Mataram harus sakti dan jaya. Dari mana kesaktian itu? Kalau bukan dari... Tidak banyak catatan terkait kabar dan karir Sunarti Suwandi, kecuali beliau adalah istri pertama dari almarhum sastrawan W.S. Rendra. Selain berperan sebagai Raden Roro Rini di film ini, Cici Gamiarsi juga diketahui ikut bermain di beberapa film layar lebar, hingga tahun 1982. Disuruh beli rokok ke anak kecil, lalu kau diajaknya seperti pameran lukisan-pecisan. Kenapa kau mau kalau aku dibegitukan? Goodbye, biar bagaimana gantengnya dia. Namun sayang sekali tidak banyak catatan yang tersedia terkait kabar dari aktris Cici Gamiarsi saat ini. Selain berperan sebagai Dara di film Gadis, Ajeng Triani Sardi juga tercatat ikut membintangi 8 judul film layar lebar lainnya, sejak tahun 1978 hingga 2012. Bang, nanti malam pulang nggak? Enggak, ada kerjaan. Damar mesti diimunisasi nanti sore. Besok aja. Meski tidak terlalu aktif lagi di dunia seni peran, namun putri bungsu almarhum Idris Sardi yang kini sudah berusia 49 tahun ini, masih aktif di media sosial. Sementara itu, selain berperan sebagai Madi di film Gadis, pria Bom Bom juga diketahui ikut membintangi sekitar 15 judul film layar lebar lainnya, sejak tahun 1978 hingga 1984. Kamu tahu sopan santun atau tidak? Tahu, Pak. Kalau tahu kenapa kentut dalam kelas? Tidak sengaja, Pak. Mau mempermainkan guru ya? Terlalu, karena tingkah kalian. Berapa menit pelajaran ini terbuang? Duduk. Terima kasih, Pak. Sayangnya, tidak banyak catatan yang tersedia terkait kabar terkini dari pria Bom Bom saat ini. Siapa bilang gadis yang memerlukan Demikian pertolongan? sedikit informasi terkait kabar dari para pemeran film Gadis saat ini. Saya takut jalan sendiri. Bila ada informasi tambahan lainnya, silakan ketik di kolom komentar. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Tetap dukung perfilman Indonesia, dan sampai jumpa lagi di video Best List selanjutnya.